Ada satu kalimat yang pernah keluar dari mulut Paman Tat, kalimat yang bikin siapapun yang mendengarnya langsung terdiam. Choi Yun Fat adalah orang yang paling aku benci sepanjang hidupku. Ini bukan soal persaingan, bukan soal perebutan peran. Ini soal seorang sahabat yang datang di titik paling gelap dalam hidupnya dan pergi dengan tangan kosong. Tapi di balik kebencian itu tersimpan sebuah kebenaran yang baru Paman Tat sadari 10 tahun kemudian. Sebuah kebenaran yang membuatnya menangis sejadi-jadinya. Inilah kisah yang sebenarnya. Kalau kamu besar di era 90-an dan sering menonton film Mandarin, pasti tidak asing dengan wajah itu. Wajah bulat, ekspresi lebay, gaya bicara yang selalu bikin ngakak. Dialah Eng Man Tat atau yang kita kenal sebagai Paman Tat. Si paman dari hampir semua film Stephen Chow dan si paman boboho yang bikin masa kecil kita penuh tawa. Tapi jauh sebelum semua itu, Eng Man Tat lahir pada 2 Januari 1952 di Pulau Gulang Yu, Xiamen, Fujian, Tiongkok. Ketika ia berusia 7 tahun, keluarganya pindah ke Hong Kong. Bapaknya membuka toko obat-obatan tradisional Tiongkok untuk menghidupi keluarganya. Kehidupan mereka sederhana, jauh dari kemewahan. Tahun 1973, di usia 21 tahun, Eng Man Tat diam-diam mendaftar ke kelas pelatihan aktor TVB angkatan ketiga. Kenapa diam-diam? Karena ia takut orang tuanya melarang. Ia bilang pergi belajar, padahal diam-diam mengejar mimpi menjadi aktor. Disinilah ia pertama kali bertemu dengan seorang pemuda bernama Choi Yun Fat. Keduanya langsung nyambung. Eng Man Tat dikenal ekstrovert, humoris, dan mudah bergaul. Choi Yun Fat yang lebih pendiam tapi hangat. Mereka tinggal berdekatan, sering pergi ke lokasi syuting bersama. Ada cerita yang beredar bahwa suatu waktu Choi Yun Fat sampai menginap di rumah Eng Man Tat selama 4 hari berturut-turut. Karena jadwal syuting yang padat, mereka benar-benar seperti saudara kandung. Setelah lulus, keduanya resmi menjadi aktor TVB dan karir mereka pun dimulai. Tahun 1979 menjadi titik balik dari Eng Man Tat. Ia mendapat peran Wu Ti Fa dalam serial wuxia legendaris Chor Leo Hung, sebuah drama yang meledak di seluruh Hong Kong. Namanya langsung dikenal. Tawaran datang bertubi-tubi, iklan, serial baru, undangan ke Taiwan untuk tampil di acara hiburan, uang mengalir. Dan bagi seorang pemuda yang besar dari keluarga sederhana, tiba-tiba punya banyak uang itu terasa seperti mimpi yang jadi nyata. Sayangnya, mimpi itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Di Taiwan, Eng Man Tat mulai terbiasa dengan gaya hidup mewah, pesta, alkohol, dan yang paling merusak, judi. Awalnya iseng, lama-lama kecanduan. Semakin sering ia bermain, semakin besar taruhannya, dan semakin besar taruhannya, semakin dalam lubang yang ia gali untuk dirinya sendiri. Sementara Eng Man Tat tersesat ke dunia gelap itu, sahabatnya Choi Yun Fat sedang terbang tinggi. Berkat perannya di seri The Band sebagai Hu Man Kung, karakter mafia karismatik yang penuh wibawa, Choi Yun Fat menjadi bintang paling bersinar di langit pertelevisian Hong Kong. Media menyebutnya raja drama televisi. Dua orang yang berangkat dari titik yang sama, satu melaju ke atas dan satu meluncur ke bawah. Tahun 1980, Eng Man Tat tersadar ia sudah terlambat. Utangnya sudah menumpuk hingga $300.000 Hong Kong, jumlah yang setara dengan beberapa tahun gaji rata-rata pekerja Hong Kong saat itu. Kalau dihitung dalam nilai uang hari ini, angka itu bisa mencapai lebih dari $190.000 atau sekitar 3 miliar. Bank sudah mengejarnya, rentenir sudah mendatanginya. Bahkan ada cerita bahwa 6 orang penagih utang pernah mengepung di sebuah restoran. Dan Eng Man Tat yang sudah pasrah hanya bisa berkata, kalau mau pukul, pukul saja. Kalau tidak, tunggu sampai aku punya uang. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya, tapi rasa takutnya lebih besar dari keputusannya. Dalam kondisi itu, ia memikirkan satu nama,
Choi Yun Fat. Aku malu kalau harus dinyatakan bangkrut, kata Eng Mantat dalam sebuah wawancara bertahun-tahun kemudian. Aku perlu jalan keluar. Aku tidak berani bilang ke keluargaku. Jadi aku pergi menemui Choi Yun Fat. Waktu itu Choi Yun Fat sudah menjadi bintang besar. Uangnya banyak dan Eng Mantat berpikir sahabat lama pasti mau menolong. 300.000 dolar Hong Kong bagi Choi Yun Fat saat itu bukan jumlah yang mustahil, tapi yang ia dapat hanya 5 kata. Selesaikan sendiri urusanmu. Tanpa penjelasan, tanpa alasan. Hanya penolakan yang dingin dan langsung. Eng Mantat terdiam, lalu marah. Marah yang dalam, marah yang tertahan. Dalam hatinya ia sudah memutuskan Choi Yun Fat adalah musuh terbesarnya. Ia memutus hubungan dengan sahabatnya itu 10 tahun lamanya. Mereka tidak saling berbicara. Setelah ditolak, tidak ada pilihan. TVB mengurangi jam tayangnya. Nama besarnya yang dulu perlahan memudar. 2/3 dari setiap gajinya langsung dipotong untuk cicilan utang. Ia belajar hidup dari sisa sepertiga itu. Ia kembali ke peran-peran kecil, ekstra, figuran, karakter yang hanya muncul beberapa detik. Aktor yang sebelumnya punya nama harus memulai semuanya dari nol. Tetapi disinilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Alih-alih menyerah, Eng Mantat justru menggali lebih dalam kedalaman dunia akting. Ia membaca buku teori akting termasuk karya Konstantin Stanislavski, An Actor Papers, dan mempelajari teknik-teknik yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Naskah dengan 2 baris dialog pun ia baca ratusan kali sampai hafal dan menghayatinya. Perlahan kualitasnya membaik, perlahan kualitasnya naik. Pada tahun 1984 utangnya lunas. Pada 1985 ia muncul kembali dengan kuat di serial Polis Kadet 1984 bersama aktor muda berbakat bernama Tony Leung. Namanya mulai disebut lagi dan kemudian datanglah 1989, tahun di mana ia pertama kali bekerja sama dengan seorang aktor muda bernama Stephen Chow dalam serial The Final Combat dan The Justice of Life. Duet yang tidak ada yang duga bakal mengguncang dunia perfilman Hong Kong. Tahun 1990 menjadi tahun yang mengubah segalanya. Eng Mantat mendapat tawaran bermain dalam sebuah film A Moment of Romance, disutradari Benny Chan, diproduseri Johnny To dengan Andy Lau sebagai pemeran utama. Eng Mantat kebagian peran Rambo, seorang anggota triad yang setia. Film itu meledak di box office Hong Kong dan Eng Mantat untuk pertama kalinya meraih penghargaan bergengsi Best Support Actor di Hong Kong Film Award ke-10. Malam penganugerahan tiba. Eng Mantat datang dengan perasaan campur aduk dan di sana, di gedung yang sama, ia melihat Choi Yun Fat. Choi Yun Fat menghampirinya untuk memberi selamat, tapi Eng Mantat yang masih menyimpan luka 10 tahun lalu memilih untuk tidak meresponnya. Ia berpura-pura tidak melihat sampai kemudian sutradara Benny Chan berbicara kepadanya. Kalau kamu mau berterima kasih kepada seseorang atas peran ini, berterima kasihlah kepada Choi Yun Fat. Eng Mantat terdiam. Apa maksudnya? Ternyata 10 tahun Eng Mantat membencinya dalam diam. Choi Yun Fat tidak pernah berhenti memperhatikan sahabat lamanya itu dari jauh. Ia secara diam-diam merekomendasikan Eng Mantat kepada Benny Chan untuk mendapatkan peran di film itu. Bahkan menurut beberapa sumber, Choi Yun Fat sendiri yang berinvestasi dalam film tersebut dengan satu syarat: Eng Mantat harus ada dalam film itu. 10 tahun penolakan, 10 tahun kebencian, dan dibalik semua itu ada seorang yang diam-diam menjaga dan mendorong dari belakang. Eng Mantat langsung mencari Choi Yun Fat dan di sana, di antara kerumunan para tamu undangan, ia memeluk sahabatnya dan menangis. Choi Yun Fat kemudian berkata sesuatu yang tidak pernah dilupakan Eng Mantat seumur hidupnya. Kalau aku meminjamkan uang itu padamu, kamu tidak akan pernah berhenti berjudi. Kamu hanya akan tenggelam lebih dalam. Penolakan itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Eng Mantat mengakuinya bertahun-tahun kemudian dalam berbagai wawancara. Dulu aku membenci Choi Yun Fat, sekarang aku sangat bersyukur kepadanya. Kalau ia meminjamkan uang itu, mungkin aku sudah habis tenggelam di dunia judi
dan tidak pernah bangkit lagi. Ada sebuah perjalanan yang sangat manusiawi di sini. Kadang pertolongan yang paling tulus bukan berbentuk bantuan langsung yang kita minta. Kadang pertolongan yang sejati justru terasa seperti penolakan. Dan kisah ini bukan hanya tentang utang dan uang. Ini tentang persahabatan yang bertahan melewati kesalahpahaman dan amarah. Tentang seseorang yang cukup berani untuk berkata tidak, bukan karena ia tidak peduli, tapi justru karena ia peduli terlalu dalam. Setelah rekonsiliasi itu, karir Eng Mantat melesat. Bersama Stephen Chow, ia tampil dalam lebih dari 26 film, dari All for the Winner, Fight Back to School, The God of the Gambler series, A China's Odyssey, hingga Shaolin Soccer. Wajahnya menjadi salah satu yang paling dicintai seluruh Asia. Ia meninggal pada 27 Februari 2021 karena kanker hati. Dalam tidurnya dengan keluarga di sisinya, usianya 69 tahun. Tapi warisannya dan kisah persahabatannya dengan Chow Yun Fat akan hidup jauh lebih lama dari itu.